Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة صدق الله العظيم وصدق الله nabiyul karim. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang muliakan Allah SWT, ketahuilah sesungguhnya kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan hidup kita yang sementara di dunia ini dan kehidupan yang abadi kelak di akhirat telah Allah letakkan dalam pengamalan agama yang sempurna, yakni sejauh mana dia mentaati segala perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah, mengikuti cara yang telah disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang muliakan Allah Taala, bagaimana kita ini menjadi orang yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah telah berfirmankan, wa ma a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma khalaqtul jin wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Jadi kita ini diciptakan Allah SWT hanya untuk ibadah. Bagaimana kita memikirkan 24 jam kehidupan kita ini untuk ibadah. Dari bangun tidur sampai kita tidur kembali. Maka hadirin yang muliakan Allah Ta'ala, tidak ada jalan lain kecuali kita mengikuti cara hidup yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah telah katakan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kamu ingin cintai Allah, maka ikutilah aku Rasulullah SAW. Maka Allah akan mencintai kamu. Kemudian Allah SAW katakan, man ahya sunnati faqad ahabani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia cinta kepadaku. Wa man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'ayya fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku akan masuk surga bersama. Maka apa yang muliakan Allah Ta'ala, bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW dalam menghidupi sunnah-sunnahnya, mengikuti cara kehidupan beliau sehari-hari, mengikuti segala aspek kehidupan beliau, karena dalam diri beliau adalah suri tauladan. Maka apa yang muliakan Allah, ulama telah membagi sunnah Nabi itu terbagi 3. Pertama ada sunnah syura. Syura adalah wujud gambaran Nabi, penampilan Nabi. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bagaimana penampilan Nabi? Pakaian Nabi, bagaimana ya kan? Imamahnya bagaimana? Nabi selalu bersorban ya kan? Nabi menipiskan kumis, Nabi memelihara jenggot, Nabi memakai celak, Nabi mencabut bulu ketiak, Nabi mencukur bulu kemaluan, Nabi memotong kuku, Nabi bersiwak, ya kan? Maka inilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah fitrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini masing-masing sunnah begitu besar nilainya.
yang ada dalam gambaran Nabi itu masih sangat besar nilainya. Misalnya pakai imamah sorbat ini. Kalau kita sholat dengan pakai imamah, maka sholat kita akan dikalikan 70 kali lipat. Pahalanya Allah lipat gandakan 70 kali lipat. Kalau kita sholat di masjid, derajatnya 27 derajat, maka akan dikalikan lagi 70 kalau kita pakai sorban. Ditambah lagi kalau pakai siwak, dikalikan 70 kali lagi. Berapa itu jadi? 27 kali 70 kali 70. Maka dengan perkara yang nampaknya sepele, hanya bersiwak saja, pakai sorban ini apa namanya, melipat-lipat dengan pahala kita yang mulia. Belum sunnah yang lain, ya kan? Maka Nabi SAW, bagaimana kita ini harus berbeda dari kaum lain. Man tasabbaha bi qaumin fahuwa minhum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka akan dikelompokkan dengan kaum tersebut. Maka kita ini jangan sampai nanti kita mati tahu-tahu dikumpul kepada kaum yang lain, karena kita meniru-niru mereka. Ya kan? Bagaimana anak muda sekarang, masya Allah, mereka misalnya pakai anting kan di sini, laki-lakinya pakai celana lepis yang robek-robek misalnya. Itu kenapa? Karena mereka mengikuti idola mereka, artis-artis idola mereka. Nah, kita idola kita siapa? Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka aja mau dalam perkara yang tidak baik aja mereka ikut-ikutan, apalagi perkara yang baik kita mesti ikuti, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, junjungan kita, orang yang sangat dikasihi Allah, kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita hidupi sunnah-sunnah beliau salam dalam kehidupan kita sehari dengan mengamalkannya. Maka semua akan dinilai ibadah. Kemudian sunnah yang kedua adalah sunnah sirah, perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Nabi bangun tidur sampai bangun tidur lagi. Bagaimana tidurnya Nabi, ya kan? Bagaimana Nabi ke WC sekalipun. Nah, ke WC pun jadi ibadah. Walaupun cuma ke WC, masuk kaki kiri, baca doa dulu sebelumnya, keluar kaki kanan, dalam WC ada duduk, adab-adabnya, duduk dalam buang air kecil, dan ada duduk jongkoknya, bagaimana cara duduknya, ada caranya semua. Makan pun ada caranya, ya kan? Maka Nabi selalu berjamaah. Jangan kita ikuti orang-orang yang sok modern. Apa itu namanya? Standing party katanya, modern ini. Allah. Makan kok sambil berdiri, modern lagi dikatakan. Jangan ikut-ikutan. Nabi mengajak kita makan duduk, berjamaah. Itu sunnah Nabi SAW. Maka dalam sunnah ini ada kejayaan. Suatu ketika orang kafir melihat orang Islam satu keluarga itu makan berjamaah. Maka dilihatnya orang ini kok harmonis sekali keluarga itu, bisa makan berjamaah sambil begitu romantis lah gitu. Maka dia pulang ke rumah, dia praktekkan, karena dalam keluarga suasana selalu panas, selalu ribut sama istri, ya kan, sama anak dan sebagainya. Maka dia perintahkan keluarga untuk kumpul makan berjamaah. Maka lama-lama timbul harmonis dari keluarga ini, akhirnya dia masuk Islam. Allah, dengan sunnah saja bisa mendatangkan hidayah, asbab hidayah. Kemudian juga pernah suatu ketika Rasulullah bersama sahabat melewati satu tempat, ada satu pohon, maka Rasulullah menundukkan kepalanya karena ada dahan pohon yang menghalangi, dia nunduk. Kemudian suatu ketika beberapa tahun kemudian Rasulullah sudah tidak ada lagi, pohon itu pun sudah tidak ada lagi. Tapi sahabat yang pernah mengikuti Nabi ingat, dahulu Nabi lewat sini nundukkan kepalanya. Maka saking cinta ya kepada Nabi SAW, maka sahabat ini ikut nunduk. Padahal pohonnya pun sudah tak ada lagi. Tapi dia ingat Rasulullah pernah nunduk lewat di sini. Maka keajaiban terjadi ketika dia menundukkan kepalanya, ada sebuah panah melewati atas kepalanya. Allah. Coba kalau dia tidak nunduk tadi, sudah kena panah dia. Jadi sunnah tadi telah menyelamatkan dirinya. Di dalam sunnah ada kejayaan. 24 jam kehidupan kita ini, bagaimana kita ini mengamalkan sunnah Nabi SAW. Kita ke kantor pun Bapak yang mulia, walaupun kerja juga ibadah. Nah, dalam kita kerja itu kita niatnya apa? Niatnya untuk menjalankan perintah Allah, yaitu bekerja mencari rezeki Allah. Juga niatnya menunggu waktu sholat. Nah,
Kalau kata Rasulullah yang mafhumnya, barang siapa yang menunggu waktu sholat berikutnya maka akan dihitung sholat. Jadi kita pergi ke kantor sambil nunggu sholat zuhur, sambil niatnya sambil nunggu sholat zuhur, maka selama itu akan dihitung ibadah sholat sama Allah SWT. Kemudian ketika sholat zuhur juga kita istirahat atau kembali ke kantor, kita niatnya apa? Nunggu sholat asar, maka selama itu akan dinilai sholat Allah. Jadi kita niatkan itu untuk menunggu sholat, jadi akan dihitung sholat. Maka yang Bapak yang Allah Ta'ala emang berat mengamalkan sunnah ini, tidak mudah memang. Era jenggot seperti ini apa namanya, butuh kekuatan iman untuk bisa ini. Percaya tidak? Ada satu ungkapan, kalau imannya naik jenggotnya turun, kalau imannya turun jenggotnya naik. Allah, kalau imannya kuat maka jenggotnya panjang. Ya emang nggak mudah Pak, dikatai macam-macam lah, pedus dan sebagainya, masya Allah. Ya itulah sunnah zamannya fasad yang mungkar ini, seperti pegang bara api, dipegang itu apa namanya panas, tapi kalau dilepaskan dia akan padam. Tapi man tamassaka bis sunnati 'indal fasati ummati falahu ajru mi'ati syahid. Barang siapa yang berpegang teguh pada sunnahku di zaman fasad ini, maka baginya pahala 100 orang mati syahid. Allah. Para sahabat protes apa yang mulia, ya Rasulullah, kami untuk dapatkan satu mati syahid saja kami harus mengorbankan diri kami mati di jalan Allah. Dapat satu mati syahid, tapi nanti ketika akhir zaman apa mereka mengorbankan diri mereka, ya kan, tangan mereka terpotong, kaki mereka terpotong, leher mereka terbelah, ya kan, tertebas untuk dapat satu mati syahid. Maka Rasul katakan, wahai sahabatku, engkau hidup bersamaku, engkau mudah mengamalkan sunnahku, tapi nanti di akhir zaman, di zaman kemungkaran di mana-mana, mereka sangat berat untuk mengamalkan sunnah karena aku tidak ada bersama mereka dan mereka tidak melihat aku, tapi mereka berpegang teguh pada sunnahku, maka baginya pahala 100 orang mati syahid. Allah. Coba Pak kita amalkan sunnah Pak. 100 sorban, 100 mati syahid, pakai gamis, pakai 100 mati syahid, dan sunnah-sunnah lain 100 mati syahid. Allah. Ada satu sunnah yang akan selalu kita bawa sampai kita mati. Yang lain kan lepas semua, kalau kita mati kita dibungkus kain kafan, ya kan. Maka yang akan ikut kita apa itu? Yaitu ini Pak. Jenggot ini adalah sunnah yang akan dibawa sampai ke kubur. Masya Allah. Ini sunnah yang satu-satunya sunnah yang dibawa ke dalam kubur. Para sahabat, ada seorang sahabat yang jenggotnya cuma tumbuh 3 helai saja. Maka Rasulullah ketika bertemu sahabat tersebut tersenyum. Maka sahabat merasa Rasul, kayaknya ini Rasulullah katanya. Maka dipotong sama beliau. Allah. Besoknya ketemu Rasul lagi. Maka Rasulullah tanya, kenapa engkau potong itu jenggot? Maka dia masa nggak enak hati, kan? Maka Rasul katakan, aku melihat 3 bidadari surga sedang bergantungan di 3 helai jenggotmu. Allahu Akbar. 1 helai 1 bidadari surga, Bapak yang mulia. Allah. Bagaimana kalau banyak? Allah. Maka kita tak pedulikan apa kata orang Pak. Kita ikuti aja sunnah Nabi SAW. Karena cinta kepada Nabi, bukti cinta pada Nabi adalah mengikuti sunnahnya. Dan bukti cinta itu ada satu ungkapan, cinta tanpa pengorbanan adalah suatu kebohongan. Maka walaupun dihina, dicaci, kita amalkan apa yang mulia. Karena kita kan tidak mengharap pujian orang, tidak peduli apa kecacian orang. Kita hanya mengharap ridho Allah SWT, ya kan? Maka kita jalankan sunnah ini, insya Allah apa yang mulia. Dan sunnah yang berikutnya yang tinggi adalah sunnah fikir Rasulullah SAW, memikirkan bagaimana umat seluruh akhir zaman selamat daripada azab api neraka, memikirkan bagaimana seluruh umat akhir zaman ini masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka insya Allah dalam kesempatan ini kita akan bahas lagi masalah sunnah sirah ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah SWT memberi kekuatan kepada kita untuk bisa amalkan dan sampaikan. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.